Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, NIM 113. Jadi saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah fikih MA. Jadi soal yang pertama yaitu jelaskan definisi fikih secara epistemologi dan terminologis serta pembagian hukum fikih. Jadi secara etimologis fikih berarti memahami atau mengerti secara mendalam. Kemudian yang secara terminologis fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Kemudian pembagian hukum fikih di sini ada yang pertama yaitu hukum taklifi. Yang pertama yaitu wajib dikerjakan dan mendapat pahala, dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Terus yang kedua yaitu sunnah, apabila dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa. Dan yang ketiga adalah haram, dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima makruh, lebih baik ditinggalkan. Dan yang kelima yaitu mubah, boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kemudian soal yang kedua yaitu bagaimana tanggapan mengenai sifat hukum Islam yang universal dan bagaimana tanggapan mengenai sifat hukum Islam yang universal dan fleksibel. Ya, yang kedua yaitu secara universal berarti hukum Islam berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan sepanjang zaman. Kemudian secara fleksibilitas berarti hukum Islam mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Dan menurut saya kedua sifat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang relevan sepanjang masa karena tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, namun mampu menjawab persoalan modern melalui ijtihad para ulama. Kemudian soal nomor 3 yaitu jelaskan konsep dasar ibadah dari tinjauan dogmatis, psikologis, dan sosiologis. Nah, tinjauan dogmatis yaitu ibadah adalah bentuk ketaatan atau penghambaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Kemudian secara psikologis adalah yaitu ibadah itu memberikan ketenangan kepada jiwa dan mengurangi stres guna meningkatkan pengendalian diri. Dan yang terakhir secara sosiologis adalah ibadah itu sendiri memperkuat hubungan sosial, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama masyarakat seperti melalui zakat, kurban, dan sholat berjamaah. Nah, kemudian soal nomor 4 yaitu bagaimana relasi fikih dan ilmu pengetahuan modern serta berikan contoh kasus yang berkembang saat ini beserta pemecahan masalahnya. Jadi fikih dan ilmu pengetahuan modern saling mendukung, memberikan pedoman hukum, sedangkan ilmu pengetahuan itu sendiri membantu memahami persoalan baru yang muncul saat ini di masyarakat. Contoh kasus seperti transaksi digital. Saat ini banyak sekali orang atau masyarakat menggunakan dompet digital seperti Dana ataupun OVO. Dalam fikih, transaksi digital diperbolehkan selama tidak mengandung riba, penipuan, dan unsur yang merugikan pihak lain. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.